Prabowo akan buka Jakarta Geopolitical Forum 2025. Menteri P2MI berduka cita atas meninggalnya pekerja migran Indonesia. Puluhan pasien jalani operasi bibir sumbing gratis. Ibu rumah tangga tersangka kasus narkoba. Oklahoma City Thunder juara NBA 2025. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, tentunya kami masih memiliki informasi menarik lainnya, terutama dari agenda Kabinet Merah Putih dan Internasional. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Lembaga Ketahanan Nasional akan menggelar Jakarta Geopolitical Forum 2025 yang akan membahas terkait hilirisasi di sektor energi. Jakarta Geopolitical Forum 2025 diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis di tengah situasi geopolitik global saat ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri sekaligus membuka gelaran Jakarta Geopolitical Forum 2025 yang akan diselenggarakan selama 2 hari, yakni 24 dan 25 Juni 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Tubagus Aceh Hasan mengatakan nantinya forum ini akan dihadiri para duta besar negara sahabat seperti Rusia dan China, akademis dan juga kementerian lembaga dan BUMN yang bergerak di bidang energi. Aceh mengatakan kegiatan ini dilakukan karena dinilai sangat relevan dengan keadaan situasi saat ini, keadaan geopolitik ekonomi global yang sedang mengalami fragmentasi dan isu ketahanan energi merupakan isu yang sangat perlu dicarikan jalan keluarnya di saat situasi saat ini. Diharapkan dari forum ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang strategis guna menghadapi keadaan geopolitik saat ini. Karena itu Jakarta Geopolitical Forum ini akan mempertemukan para pengambil kebijakan, kementerian-kementerian yang terkait, terutama program hilirisasi di sektor energi, dunia usaha, kemudian para akademisi dari berbagai universitas terkemuka, serta lembaga-lembaga think tank yang ada di dunia, dan juga para pembicara-pembicara dari luar negeri dan dalam negeri yang sudah terdaftar peserta yang akan hadir. Memang kami menargetkan 1.000 peserta baik dari dalam maupun dari luar negeri, dan yang sudah konfirmasi hadir saat ini itu jumlahnya hampir mendekati 800 orang yang akan hadir secara langsung di dalam kegiatan ini, dengan harapan bahwa dari kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi strategis yang akan nanti tentu menjadi kebijakan di tengah situasi geopolitik global, terutama bagaimana kita memiliki kedaulatan dan ketahanan energi nasional kita. Rencanakan sekali lagi Bapak Presiden akan memberikan arahan dan keynote speech di dalam kegiatan Jakarta Geopolitical Forum ini. Diketahui acara ini akan dihadiri 12 duta besar negara-negara baik Asia dan Eropa, 15 kementerian dan lembaga negara, 8 kepala daerah penghasil energi, 23 rektor ternama tanah air, 9 asosiasi profesi NGO dan pusat kajian luar negeri, serta 26 BUMN dan perusahaan yang bergerak di sektor energi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, DPR menggelar sidang paripurna ke-20 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Pembukaan masa persidangan ini mendengarkan pidato dari Ketua DPR Puan Maharani. Para anggota pejabat parlemen telah menjalani masa reses atau kembali ke dapil masing-masing selama 1 bulan. Dalam hal ini, usai dilakukannya masa reses, anggota legislatif menggelar sidang paripurna ke-20, pembukaan masa persidangan 4 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustofa, dan Adis Kadir, serta 365 anggota DPR yang menghadiri sidang paripurna DPR RI ke-20 pembukaan masa persidangan 4. Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato dari Ketua DPR Puan Maharani yang mengapresiasi kinerja pemerintah. Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Untuk itu, izinkan saya membacakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 dari atas podium. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Berikutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto yang responsif dalam menangani permasalahan tambang di Raja Ampat dan sengketa 4 pulau Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. DPR RI menilai langkah tersebut tepat dengan penanganan yang cepat dan akuntabel. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai respon positif yang dinilai cepat dalam menangani berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni langkah cepat pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pencabutan izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat. Selain itu, Prabowo juga turut mengambil alih dalam menentukan kepemilikan 4 pulau sengketa yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPR Puan Maharani yang menyebut kinerja pemerintah yang cepat, tepat, dan akuntabel menyelesaikan persoalan. Puan mengatakan, tindakan itu menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan hal yang bermanfaat kepada masyarakat Indonesia. DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sehingga tidak berlarut-larut. Kehadiran negara yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat, dan akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua. Dari Jakarta, Suliandri, Ahmad Amin, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi menandatangani naskah Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada Senin 23 Juni 2025. Naskah DIM RUU KUHAP ditandatangani oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan Wakil Mensesnek Bambang Eko Suharyanto di Geraha Pengayoman Kemenkum.
Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melakukan penandatanganan daftar inventarisasi masalah RUU KUHP bersama dengan Wamensesnek, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Kapolri. Supratman menyebutkan KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal sebagai karya agung berhasil menggantikan hukum acara pidana pada zaman kolonial. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Supratman menyatakan hukum acara pidana nasional perlu disesuaikan agar relevan dengan kondisi hukum saat ini. Supratman menyampaikan melalui koordinasi antar lembaga termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan juga Sekretariat Negara, pemerintah berhasil menyusun daftar inventarisasi masalah secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan komitmen Presiden untuk membangun pemerintahan yang kompak dengan menghasilkan produk hukum yang menjunjung tinggi pelindungan hak asasi manusia. Ini sebuah peristiwa penting karena sejak kita memiliki hukum acara sejak zaman HIR, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana sebuah kebahagiaan bagi Republik ini. Selalu kita dengungkan bahwa KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dulu disebut sebagai karya agung. Kenapa disebut sebagai sebuah karya agung? Karena hukum acara pada saat itu adalah hukum acara yang menggantikan hukum acara zaman kolonial. Namun demikian, apa yang disampaikan tadi, yang ditampilkan dalam video tadi juga menggambarkan bahwa ternyata kitab undang-undang hukum acara pidana kita saat ini setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka dengan demikian tentu hukum acaranya juga harus dilakukan penyesuaian. Sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi kami di Kementerian Hukum dengan kehadiran Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung bersama dengan Bapak Wamensesnek, bersama dengan Kementerian Hukum, bisa melahirkan sebuah DIN sebagai satu kesatuan daripada terhadap apa yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu ini menggambarkan cita-cita Presiden yang ingin mewujudkan sebuah pemerintahan di mana seluruh bagian yang merupakan bagian dari pemerintahan itu kompak dan bisa satu dalam sebuah tindakan. Namun demikian, saya juga mengajak bahwa koordinasi yang baik saat ini terhadap semua kelebihan maupun penambahan yang ada di dalam rancangan undang-undang kita, undang-undang hukum acara pidana kali ini, yang tercermin di dalam DIN, di mana letak perlindungan terhadap hak asasi manusia begitu diperhatikan. Dari Jakarta, Jian Nabila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Berikutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kasus tukar guling tanah di Desa Sumber Agung, Banyuwangi segera diselesaikan. Setelah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan melalui panggilan video, Gibran menegaskan penyelesaian harus tuntas paling lambat 9 Juli 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk segera menuntaskan kasus tukar guling tanah yang telah berlangsung hampir 2 dekade di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Usai mendengarkan langsung keluhan warga, Wapres Gibran melakukan panggilan video kepada Menteri Kehutanan. Dalam percakapan itu, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan menargetkan penyelesaian administrasi paling lambat 9 Juli 2025. Kasus tukar guling lahan yang mencuat sejak 2006 itu hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum dan administratif yang tuntas. Gibran menegaskan, penyelesaian konflik ini penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar persoalan agraria ditangani secara sistematis. Proses administrasinya sudah sampai mana? Ini makanya ada Bu Gubernur, ada Bu Bupati, ya kita pengen semuanya cepat selesai Pak, tapi tetap sesuai aturan. Ini tadi saya sudah koordinasi juga dengan Kementerian Kehutanan, ini sekalian saya telepon aja menterinya ya, kita perintahkan. Warga Desa Sumber Agung menyambut baik komitmen Wapres dan berharap janji penyelesaian pada 9 Juli mendatang benar-benar terrealisasi.
Kepastian hukum atas tanah menjadi harapan besar setelah hampir 20 tahun dalam ketidakpastian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam agenda, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada gula nasional sebagai langkah menuju kedaulatan pangan. Dalam panen raya di Banyuwangi, Gibran mendengar langsung aspirasi petani dan menyampaikan dukungan penuh dari Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula nasional sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Hal itu disampaikan Gibran saat meninjau kegiatan panen raya dan tanam tebu perdana di Kebun Tebu Jolondoro, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin 23 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Gibran berdialog dengan para petani secara luring dan juga daring yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia yang mendengar langsung tantangan yang dihadapi saat musim panen. Gibran menekankan target swasembada gula harus dikejar secara serius dan juga konsisten. Terlebih, ini merupakan bagian dari fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya kira tadi untuk masalah pupuk, bibit, ini dari pemerintah pasti komit untuk membantu para petani. Dari Pak Presiden pasti backup penuh. Targetnya kan tahun depan insya Allah nanti hasilnya bisa seperti beras. Harganya baik, swasembada pangan ini benar-benar menjadi fokus utama. Kita usahakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Di setiap ratas pasti selalu disampaikan Pak Presiden. Masukan-masukannya akan segera kami tindak lanjuti. Wakil Presiden juga menyaksikan penyerahan bantuan secara simbolis kepada petani, berupa pompa air irigasi senilai 15 juta rupiah per petani, kredit usaha rakyat rata-rata 100 juta rupiah per petani, serta bibit tebu 100 ton per hektar per petani. Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi, serta Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PT PN3. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Jawa Barat, kasus Meilani, ibu yang viral di media sosial lantaran dianiaya oleh anak kandungnya menjadi sorotan Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga menebus rumah yang digadai demi usaha pelaku. Ibu punya anaknya berapa? Itu aja. Anak tunggal loh, anak kesayangan pasti. Ya sayang memang. Iya anak kesayangan, anak tunggal. Inilah momen Deddy Mulyadi bertemu ibu yang dianiaya anaknya di Bekasi. Kasus Meilani, ibu yang viral di media sosial lantaran dianiaya oleh anak kandungnya. Muhammad Ihsan, 23 tahun menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pertemuan dengan Deddy Mulyadi itu terjadi setelah kasus Meilani dipukuli oleh anaknya viral di media sosial hingga ditangani kepolisian. Gubernur yang karib disapa KDM itu rupanya iba dengan nasib Meilani yang bertubi-tubi dipukuli putranya hingga memar dan terluka. Guna mengobati kepiluan Meilani, Deddy Mulyadi pun juga memberikan kejutan tak terduga untuk korban. Bertemu dengan ibu yang viral karena dianiaya anaknya, Deddy tampak sendu. Sembari tersenyum, Deddy pun mewawancarai singkat Meilani. Terlihat raut sedih masih menghiasi wajah Meilani usai penganiayaan. Di satu sisi Meilani pilu karena dipukuli putranya, tapi di sisi lain, ia juga sedih lantaran sang putra dipenjara. Deddy meminta agar Meilani segera diperiksa di rumah sakit, sebab usai penganiayaan terjadi, Meilani menduga mengalami luka dalam di bagian kepala. Doain ibunya sehat karena mengalami pemukulan di kepala. Hari ini akan segera dibawa ke rumah sakit untuk di CT scan. Dan ada sebenarnya peristiwa yang terjadi dalam peristiwa ini, yaitu ternyata rumah bapaknya dalam pengawasan bank yang akan dilelang. Yang akan dilelang karena dulu pernah dijaminkan ke bank untuk pinjaman modal usaha putranya dan tidak terbayar karena usahanya tidak berjalan. Dan insya Allah pada BNI mana Pak? BNI Kota itu tulisannya. BNI Kota Jakarta Pusat. Utara. Oh Jakarta Utara. Oh pinjami BNI Jakarta Utara. Mungkin ya. Saya hafal banget. Oke. Dulu pertama rumah itu akan saya beli. Itu kan saya beli dan selanjutnya ditinggali oleh bapak dan ibu sampai kapanpun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke berita internasional, pemirsa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berkunjung ke Federasi Rusia guna membahas kondisi negaranya dengan Rusia, sebagaimana hubungan bilateral kedua negara yang berjalan baik beberapa tahun terakhir ini.
Dengan kunjungan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan negaranya untuk mendukung langkah militer Iran sekaligus turut andil dalam menghadapi tekanan dari aliansi Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin negara Federasi Rusia Vladimir Putin mengutuk serangan yang diluncurkan Amerika Serikat ke sejumlah wilayah di Iran beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut diungkap dirinya saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di Moskow pada Senin lalu. Putin menyoroti tindakan aliansi Israel dan Amerika Serikat tidak memiliki dasar maupun pembenaran yang jelas, sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dirinya juga memastikan akan membantu Iran dalam menghadapi serangan baik dari Israel dan Amerika ke depannya, serta mengirimkan sejumlah logistik yang diperlukan oleh militer Iran. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. Hal senada juga turut disampaikan Menlu Iran atas serangan Amerika dan Israel sepenuhnya melanggar hukum internasional dan tergolong ilegal. Adapun Abbas, hubungan bilateral negaranya dan Rusia yang berlangsung dengan baik, terkhusus dari sisi fasilitas nuklir. Atas serangan Israel yang diperbantukan Amerika Israel, Abbas menegaskan saat ini negaranya tengah mempertahankan dan menjaga kedaulatan negaranya di tengah ancaman geopolitik ini. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на нас, наши объекты, не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menyikapi ketegangan yang terjadi bagi Iran, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyayangkan serangan udara yang diluncurkan ke sejumlah fasilitas nuklir di Iran tidak membuktikan pembenaran secara dasar. Meskipun demikian, Macron masih meyakini bahwa perubahan rezim di Iran harus berawal dari rakyatnya sendiri, bukan campur tangan negara lain. Presiden Prancis Emmanuel Macron buka suara mengenai serangan udara yang diluncurkan Amerika Serikat ke sejumlah fasilitas nuklir milik Iran beberapa waktu lalu. Dirinya menegaskan serangan tersebut tidak membuktikan apapun jika serangan ini difokuskan ke fasilitas nuklir. Hal ini memang sesuai dengan prinsip negara Prancis soal netralisasi struktur nuklir, sama seperti yang ada di Iran. Légitimité à neutraliser des structures. When it comes to neutralizing nuclear structures in Iran, given what our purpose are, there is nothing illegal. There is no. These strikes are not illegal, but we consider that we know what our purpose is, but we consider that the way to deal with that is diplomacy, and sometimes we are being blamed for being inefficient. But when you remain constant. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardhani Alisera menyesali atas sikap Amerika Serikat yang menyerang 3 fasilitas nuklir milik Iran. Dirinya menyebut tindakan Amerika Serikat bukan menjadi solusi perdamaian, melainkan memperkeruh keadaan. Amerika Serikat melakukan serangan ke 3 fasilitas nuklir milik Iran di tengah konflik perang Israel dan Iran. Karena intervensi Amerika Serikat, negara Iran lantas menutup Selat Hormuz sebagai balasan. Merespon hal itu pun, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardhani Alisera mengatakan
tindakan Amerika Serikat tersebut bukan menjadi sebuah solusi, melainkan memperkeruh keadaan. Menurutnya yang dibutuhkan seluruh dunia saat ini ialah diplomasi dan perdamaian. Mardani juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyerukan perdamaian terhadap konflik Iran-Israel. Menyesalkan sikap ceroboh Amerika Serikat, bukannya melakukan deeskalasi, justru seperti menyiramkan minyak ke dalam api. Yang diperlukan dunia sekarang adalah diplomasi dan perdamaian. Benar Sekjen PBB, kita harus sepakat multilateral, bukan unilateral. Amerika tidak bertindak bijak dan justru masuk ke dalam kubangan yang dibuat oleh Israel. Indonesia mesti bersuara, terus menghadirkan dunia yang percaya pada diplomasi dan perdamaian. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. BPOM bangun kerjasama dengan 7 mitra strategis. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Horas Maju Ajo Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran Indonesia. Diketahui jenazah merupakan pekerja migran Indonesia non-prosedural yang dipulangkan ke Indonesia karena menderita stroke saat bekerja di Malaysia. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sebelumnya, jenazah sempat dijenguk Menteri P2MI Karding sekitar 1 bulan yang lalu saat menjalani perawatan intensif. Jenazah berinisial SW mengalami kelumpuhan total akibat stroke saat bekerja di Malaysia dan dipulangkan ke tanah air oleh pemerintah, kemudian dirawat di Rumah Sakit Polri Jakarta. Namun sejak jenazah dirawat hingga meninggal, berbagai upaya dilakukan Kementerian P2MI, keluarga dari jenazah belum ditemukan. Dalam waktu 1 bulan, pihak Kementerian P2MI sudah melakukan usaha sebaik mungkin kepada jenazah. Saya perlu sampaikan bahwa selaku menteri, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap meninggalnya satu pekerja migran Indonesia. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk perawatannya jangka panjang. Jadi kita sudah melakukan mitigasi. Tapi sekali lagi upaya kita menyelamatkan nyawa beliau ternyata hanya sampai di sini, dan saya minta tolong ini supaya dimakamkan secara baik. Saya ingin menyampaikan bahwa kita ingin memastikan bahwa kehadiran Kementerian P2MI dari awal sampai ujung kita hadir untuk kepentingan pelindungan pekerja migran Indonesia. Menteri Karding meminta untuk memakamkan jenazah secara layak sebagai bentuk penghormatan. Beliau juga turut mendoakan agar jenazah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dari Jakarta, Konita Putri, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Berikutnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan 7 mitra strategis BPOM. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan penandatanganan kerjasama BPOM dengan 7 mitra strategis ini berkaitan dengan penyediaan obat-obat oleh BPJS Kesehatan, meningkatkan status MKM dalam proses registrasi, serta memaksimalkan peran koperasi desa dalam penyediaan apotik di desa-desa. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tujuan tersebut, BPOM juga bekerja sama dengan asosiasi organisasi kemasyarakatan, salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia dan forum lainnya. Kepala BPOM berharap dengan adanya penandatanganan kerjasama ini, tujuan yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Apa yang kita mau capai dengan MOU seperti ini? Karena tentu ini punya keterkaitan langsung dengan Badan POM. Contoh yang paling konkret yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Kita tahu seluruh obat-obatan yang digunakan oleh para pasien di seluruh rumah sakit dan seluruh tingkatannya, mulai dari tingkat puskesmas atau klinik sampai kepada rumah sakit TPA, obat-obatan di situ yang bisa digunakan, bisa ditanggung oleh BPJS adalah yang telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu salah satu contohnya, tapi banyak poin-poinnya yang kita tadi diskusikan. Kemudian yang kedua, persoalan yang berhubungan dengan desa. Hubungannya dengan desa, kita tahu desa kita di seluruh Indonesia kan sangat banyak nih, hampir 80.000, 75.000 ya, seluruh Indonesia. Dan ada programnya Bapak Presiden yang disebut dengan Koperasi Desa Merah Putih. Dan itu dananya besar sekali. Saya dengarkan dari Pak Yandri, Menteri Desa, itu akan digelontorkan hampir 500 triliun setiap tahun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Aldi, Simpo TV melaporkan. Polri menandatangani nota kesepahaman dengan PT Digital Unggul Gemilang dalam rangka meningkatkan kolaborasi teknologi digital untuk mendukung tugas kepolisian. Tak hanya itu, MOU tersebut juga bertujuan untuk menunjang pelayanan publik yang diberikan oleh Polri. Polri resmi menandatangani nota kesepahaman dengan PT Digital Unggul Gemilang untuk mendukung pembangunan dan pengembangan platform POLISTUBE. Dalam sambutannya, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyampaikan dan berharap kerjasama ini dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik hingga mempermudah masyarakat serta media dalam mengakses informasi kegiatan kepolisian secara real-time. Sandi menyebut melalui platform terpadu POLISTUBE, berbagai aktivitas dan kinerja Polri dapat terekam secara utuh, terintegrasi dengan seluruh satuan kewilayahan. Sandi juga menilai kerjasama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat branding dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Kami sangat berharap dengan adanya kerjasama dengan PT Digital Unggul Gemilang tentang pembangunan, pengembangan, pengelolaan platform POLISTUBE dan operasionalnya bisa menjadikan informasi tentang kerja-kerja kepolisian semakin utuh dan kegiatan kepolisian dapat di-capture secara menyeluruh oleh masyarakat maupun teman-teman media. Dan kalau ini juga bisa kita kerjakan, harapan kita bisa menjadi lompatan besar bagi kepolisian sehingga bisa memberikan sajian informasi yang utuh kepada masyarakat, real time dan terintegrasi dengan kewilayahan. Dan mudah-mudahan dengan adanya itu bisa menjadikan bahan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian maupun bisa menjadikan branding bagi institusi kepolisian. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Berikutnya, event olahraga internasional Asian Fencing Championship 2025 di Bali resmi ditutup oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Meski tim Indonesia belum berhasil menempati podium, namun Dito sangat mengapresiasi semangat para atlet untuk terus berprogres menuju SEA Games mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo resmi menutup Asian Fencing Championship 2025 di Bali pada Senin 23 Juni 2025. Acara yang diadakan di The Westin Resort Nusa Dua Bali dari tanggal 17 hingga 23 Juni 2025 ini diselenggarakan oleh Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PBIKASI).
di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Amir Yanto dan Sekretaris Jenderal Firtian Yudiswandarta atas mandat langsung dari Federasi Anggar Internasional. Penyelenggaraan kejuaraan ini tidak hanya berjalan lancar, namun juga melampaui ekspektasi. Indonesia membuktikan diri sebagai tuan rumah berkelas dunia dengan partisipasi ratusan atlet dari puluhan negara. Jumlah peserta tercatat melampaui target awal, menjadi bukti kepercayaan komunitas internasional terhadap kredibilitas Indonesia dalam menyelenggarakan event olahraga bergengsi. Selain itu, ajang ini juga menjadi panggung bagi para atlet muda Indonesia untuk memperkuat fondasinya dalam meraih kemenangan di masa mendatang. Tampak semangat dari tim EPEE Putri Senior yang memperlihatkan regenerasi atlet yang sedang berproses dan berprogres untuk membentuk mental juara yang sedang dibentuk dan bukan diburu secara instan. Pertama kalinya kita menyelenggarakan kejuaraan tingkat Asia di Indonesia setelah 20 tahun dan memang hari ini atlet-atlet kita belum sampai di podium, tapi saya lihat progresnya sangat baik. Meski belum mencapai hasil maksimal, keikutsertaan Indonesia dalam kejuaraan Anggar Asia 2025 dipandang sebagai bagian dari proses pembangunan tim menuju performa terbaik di SEA Games mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya penyelundupan puluhan koli ball press ilegal dari Malaysia ke Indonesia berhasil digagalkan oleh Lanal dan Bea Cukai Nunukan. Barang selundupan disita dari KM Cahaya Nunukan saat bersandar di pelabuhan tradisional Yamaker pada Selasa malam 17 Juni 2025. Pangkalan TNI AL Nunukan bersama Bea Cukai Nunukan berhasil menggagalkan penyelundupan 81 koli ball press ilegal dari Tawau, Malaysia tujuan Nunukan di Pangkalan Tradisional Yamaker Nunukan pada Selasa 17 Juni 2025 lalu. Awalnya tim Second Fleet Quick Response Lanal Nunukan menerima informasi bahwa KM Cahaya Nunukan membawa muatan mencurigakan yang dibungkus plastik hitam. Nahkoda dan awak kapal mengaku hanya mengangkut barang titipan tanpa mengetahui isinya. Selanjutnya atas perintah dan Lanal, tim siaga di pelabuhan hingga kapal tiba pukul 23.00 WITA. Setelah diperiksa ditemukan tumpukan ball press di bawah palka kapal. Berdasarkan informasi bahwa ball press tersebut merupakan titipan dari pedagang di Nunukan, sementara pemilik belum diketahui. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain satu buah kapal dengan nama KM Cahaya Nunukan, satu orang motoris atau nahkoda, satu orang awak kapal, serta 81 koli ball press dibungkus dalam plastik hitam. Dari hasil penangkapan ball press ilegal ini berdampak pada ekonomi, sosial, dan mengakibatkan kerugian negara. Karena barang ini termasuk tanpa melalui kepabeanan, sehingga bila dihitung harga barang 162 juta rupiah, maka pajak yang harus dibayar atau kerugian negara yang ada senilai 56.700.000 rupiah. Berdasarkan Permendak Nomor 40 Tahun 2022, secara tegas melarang impor barang bekas untuk melindungi kepentingan nasional. Ball press yang menjadi limbah dan seringkali sulit terurai, sehingga dapat mencemari lingkungan, serta dapat merusak pasar dalam negeri. Selain itu juga dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan aspek perlindungan konsumen, tetapi juga bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam menjaga standar kesehatan nasional. TNI AL berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan laut Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hukum demi keberlanjutan ekonomi bangsa yang selaras dengan Asta-Cita Presiden Republik Indonesia. Serta sebagai wujud implementasi dari Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan kepada jajaran TNI AL untuk terus meningkatkan kegiatan patroli serta gakumla di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dalam upaya mencegah illegal activity. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 21 pelaku penyelundupan benih-bening lobster berhasil diamankan TNI AL Mataram dan tim gabungan di perairan Sumbawa, NTB. Penangkapan dilakukan usai laporan masyarakat ditindaklanjuti melalui operasi gabungan yang melibatkan sejumlah instansi terkait.
Pangkalan TNI AL Mataram bersama dengan stakeholder terkait berhasil menangkap nelayan benih-benih lobster ilegal yang berjumlah 19 orang nelayan asal Lampung dan 2 orang pengepul di wilayah perairan Liang Bagek, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 14 Juni 2025 lalu. Penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima PSDKP NTB dan tim SVQR Lanal Mataram. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan melakukan briefing di Dusun Kalbir, lalu menggelar operasi pengintaian di wilayah yang dicurigai. Saat patroli, tim melihat aktivitas mencurigakan nelayan yang hendak membongkar hasil tangkapan. Setelah dipastikan itu nelayan BBL, tim langsung melakukan penyergapan. Salah satu nelayan sempat membuang styrofoam berisi lobster ke laut untuk menghilangkan barang bukti. Pelaku dan barang bukti akhirnya diamankan ke Mako Lanal Mataram untuk penyidikan lebih lanjut. Dan didapat kurang lebih 51.223 ekor, ditambah ada 19 nelayan dengan 2 pengepul, dan juga beberapa barang bukti lainnya yang sekarang berada di Lanal Mataram. Ke depan setelah ini dengan kerjasama dengan DKP, kita akan alihkan penyidikan di DKP, dalam hal ini DKP di penyidik dengan penyidik yang berada di benua Bali. Kegiatan penyelundupan BBL tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan ekosistem laut dan ekonomi nelayan lokal. BBL seharusnya menjadi peluang ekonomi melalui pembudidayaan dalam negeri, tidak untuk diekspor dan dieksploitasi secara ilegal. Larangan ekspor BBL secara ilegal sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, serta pasal 92 Jungto pasal 26 UU RI nomor 31 tahun 2024 tentang perikanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi. PPIH Arab Saudi mengaktifkan 5 pos sektor khusus di sekitar Masjid Nabawi dalam memberikan layanan informasi dan bantuan kepada jamaah. Jamaah dihimbau mencatat lokasi pos dan mengikuti tips beribadah agar ibadah berjalan aman, nyaman, dan tertib. Seiring dengan kedatangan jemaah haji di Madinah, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mengaktifkan pos sektor khusus Masjid Nabawi di 5 titik strategis sekitar masjid. Pos ini bertujuan untuk meningkatkan layanan seperti pemberian informasi arah, bantuan evakuasi, pertolongan pertama, hingga membantu jemaah yang terpisah atau kelelahan. Kasih Media Center Haji Dakar Makkah, Dodo Murtado, menjelaskan bahwa pos ini juga melayani pelaporan barang hilang serta menyediakan bantuan bagi jemaah lansia dan disabilitas. Jojo menghimbau jemaah untuk mencatat lokasi pos agar mudah mengakses bantuan saat diperlukan. Sampai nomor 336, pintu nomor 326 sampai 328, samping Masjid Ghamamah dari sudut pintu air Zam-Zam hingga pintu nomor 315, samping masjid nomor 301 sampai 305, dan yang kelima itu di area Raudhah, mulai dari jalur antrian hingga di dalam Raudhah, pintu nomor 360 sampai 365. Kami mengimbau kepada seluruh jemaah untuk mencatat dan mengingat lokasi-lokasi pos ini. Bila sewaktu-waktu memerlukan bantuan, silahkan mendatangi dan minta bantuan petugas di sana. Untuk kenyamanan ibadah di Masjid Nabawi, PPIH juga memberikan tips seperti memakai alat pelindung diri, membawa identitas hotel, mengatur waktu ibadah, serta mematuhi aturan di sekitar masjid. Petugas PPIH siap membantu jika jemaah mengalami kendala dengan harapan seluruh jemaah dapat beribadah dengan aman, tertib, dan khusyuk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Upacara peringatan HUT ke-498 Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo
Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Simpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya dalam upaya mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan. Tim penggerak PKK Desa Cimandala membentuk kelompok wanita tani dengan target 1 rumah 5 pohon cabai merah sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Program ketahanan pangan dengan target itu akan terus dilaksanakan secara bertahap ke setiap kelompok wanita tani desa. Tim penggerak PKK Desa Cimandala membentuk kelompok wanita tani di Kampung Madalasari RW 3, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para KWT diberi puluhan bibit cabai merah unggul siap tanam di lahan sempit warga dengan ukuran tinggi 50 cm. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cimandala, Dr. Kristi Imelda mengatakan, dari 10 program PKK, salah satunya adalah mendukung program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan. Di sini ada 10 kelompok wanita tani diberi bibit cabai dan bibit kangkung, mereka kelola dan dirawat supaya ke depan bisa menghasilkan. Hari ini kita peresmian KWT atau kelompok wanita tani, kebetulan lokasinya adalah di RW 3. KWT sendiri adalah merupakan salah satu program dari 10 program PKK, yaitu Pokja 3, di mana itu merupakan program ketahanan pangan. Jadi di sini kita menanam bibit cabai dan kangkung. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Desa ini Pak Kades berikan mudah-mudahan bermanfaat, berkah buat kita semua khususnya dan juga untuk warga sekitar. Program ketahanan pangan dengan target 1 rumah 5 pohon cabai akan terus dijalankan secara bertahap ke setiap kelompok wanita tani di Desa Cimandala, sehingga ke depan bisa bersuasembada pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Cimandala. Dari Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.500 peserta memadati Jalan MH Tamrin Jakarta dalam acara Car Free Day Syiar Muharram 1447 Hijriah. Acara yang dibuka langsung oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, merupakan rangkaian kegiatan dari Peaceful Muharram. Acara ini membuka rangkaian Peaceful Muharram yang digelar Kementerian Agama. Ribuan peserta datang dari berbagai elemen, mulai dari penyuluh agama, majelis taklim, kantor urusan agama, forum komunikasi diniyah takmiliyah, Madrasah Se-DKI Jakarta hingga masyarakat umum. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar secara resmi melepas peserta CFD dari kantor Kementerian Agama. Kegiatan Syiar Muharram yang juga digelar pada Minggu 22 Juni 2025 mengusung tema damai bersama manusia dan alam. Tema ini mengajarkan manusia untuk hidup rukun dengan sesama dan juga menjaga lingkungan. Dalam kesempatan itu, Mendak berpesan agar seluruh elemen bangsa menjaga keindahan Indonesia. Rangkaian Peaceful Muharram dimeriahkan berbagai kegiatan seperti nikah masal 100 pasangan, kick-off ngaji pasolatan, 1000 masjid inklusif ramah difabel dan juga lansia, lebaran yatim difabel, Peaceful Muharram bersama Gen Z, dan juga masih banyak lainnya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Berikutnya dari Kementerian Dalam Negeri, memastikan isi materi keseluruhan yang diarahkan di retret gelombang 2 sama dengan pelaksanaan retret sebelumnya. Retret ini juga menjadi momentum penting bagi tiap kepala daerah guna mengevaluasi sejumlah program di masing-masing daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri memastikan keseluruhan isi materi retreat kepala daerah gelombang kedua ini sama dengan edisi retreat sebelumnya. Dirinya mengatakan materi mengenai tugas pokok dari kepala daerah, pemberantasan korupsi hingga wawasan kebangsaan akan diarahkan melalui Lembaga Ketahanan Nasional nantinya. Adapun Bima turut menegaskan pelaksanaan retreat kali ini akan menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi sejumlah program prioritas Presiden Prabowo melalui mekanisme teknis yang telah berlangsung di masing-masing daerah. 100% sama materi dan substansinya. 1 tentang tugas pokok dari kepala daerah, 2 tentang program prioritas seperti Astacita,
dan 3 tentang pemberantasan korupsi serta wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Lemhanas. Materinya sama, tapi begini, karena waktu itu kan belum berjalan program prioritas MBG dan lain-lain. Nah, sekarang kan sudah berjalan. Nah, momen ini dimanfaatkan juga untuk sama-sama mengevaluasi. Ya, mungkin sekarang sudah ada feedback dari daerah terkait dengan program prioritas, baik Kopdes, MBG dan lain-lain. Jadi ini momentum yang sangat baik untuk melakukan dialog, sama-sama mengevaluasi penerapannya di lapangan seperti apa. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabung menyatakan bahwa kepala sekolah rakyat harus memiliki empati dan kesiapan penuh dalam menghadapi berbagai dinamika siswa. Ia menegaskan, sekolah rakyat berjalan 24 jam sehingga membutuhkan kepala sekolah yang tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki sikap humanis dan peduli. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan bahwa sekolah rakyat dibangun untuk melayani anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sering membawa berbagai persoalan sosial ke lingkungan sekolah. Agus menekankan pentingnya peran kepala sekolah yang tidak hanya mengelola secara administratif, tetapi juga hadir secara emosional, jadi pendengar, pembimbing, dan pengayom. Dirinya juga menyebutkan sistem sekolah rakyat beroperasi selama 24 jam, dengan pendampingan lengkap termasuk wali asuh sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang penuh empati dan juga dedikasi. Jadi kan begini, ini kan sekolah rakyat ini kan sasarannya memang untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ya kan, sistemnya poli. Jadi di sana kan nanti ada pembagian pendidikan. Misalnya pagi sampai siang itu ya sekolah formal seperti sekolah-sekolah yang lain. Nanti siang sampai sorenya ada ekstrakurikuler termasuk pendidikan karakter. Nah disitulah kemudian ya peran kepala sekolah itu penting ya untuk mendengarkan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang mereka ada. Kenapa? Karena sekolah ini siswanya itu dari keluarga yang kurang mampu tentunya ya dengan latar belakang begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi. Jadi nanti kepala sekolah harus betul-betul memiliki empati, memiliki mengakomodasi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa. Jadi ini 24 jam, gitu. Jadi ini 24 jam ya. Nanti ada pamongnya, ada wali asuhnya segala macam. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke hari ulang tahun Jakarta ke-498, diperingati dengan menggelar upacara di kawasan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Selain berkomitmen melanjutkan pembangunan Jakarta menuju kota global yang berbudaya, inklusif, serta bisa bertarung di tingkat internasional, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga bertekad menyelesaikan persoalan mendasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 digelar di kawasan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Sejumlah pejabat Forkopimda turut hadir dalam upacara ini. Upacara juga turut dimeriahkan dengan defile pasukan TNI, Polri, hingga jajaran Pemprov DKI, termasuk pasukan Orange, Biru, Kuning, hingga pasukan Putih. Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sambutannya menegaskan, di bawah kepemimpinan dirinya dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan ibu kota dengan partisipatif dari keinginan, kemauan, dan persoalan yang ada di masyarakat. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel, serta program pemutihan ijazah. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini pemerintah DKI Jakarta memperingati Hari Ulang Tahun ke-498. Tentunya kalau dilihat angkanya, sejarahnya sudah panjang sekali. Berbagai pahlawan pembangunan telah memberikan kontribusi untuk membangun Jakarta. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya dan Bang Dul akan melanjutkan membangun Jakarta dengan partisipatif dari masyarakat apa yang menjadi keinginan, kemauan, dan persoalan yang ada di masyarakat.
Yang kedua, kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, seperti yang disampaikan tentang Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel, pemutihan ijazah, itu akan terus kami lakukan. Pramono dan Bang Dul pun berkomitmen akan melanjutkan pembangunan Jakarta menuju kota global yang berbudaya, inklusif, serta bisa bertarung di tingkat internasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 55 pasien menjalani operasi bibir sumbing gratis di RSUD Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya warga Jakarta, beberapa pasien berasal dari luar kota. Gebiar kesehatan ini digelar untuk perayaan HUT DKI Jakarta yang ke-498. Pemprov DKI Jakarta menggelar operasi bibir sumbing gratis di RSUD Kalideres, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk merayakan HUT DKI Jakarta ke-498. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyempatkan diri untuk mengunjungi para pasien yang akan menjalani operasi. Tak hanya warga Jakarta, beberapa pasien berasal dari luar kota seperti Bekasi, Riau, hingga Papua. Sebelumnya ada 65 pasien yang mendaftar, namun hanya 55 pasien yang lolos verifikasi dan juga memenuhi syarat. Rangkaian ulang tahun DKI Jakarta, pemerintah Jakarta, terutama melalui Dinas Kesehatan mengadakan acara yang secara langsung diharapkan dirasakan oleh masyarakat di bidang kesehatan. Hari ini di Rumah Sakit Kalideres ada operasi bibir sumbing, jumlahnya 55. Jadi ada 65 yang mendaftar, tetapi yang memenuhi syarat untuk dioperasi 55. Dan yang dioperasi ini berasal bukan hanya dari Jakarta, ada dari Papua, ada dari Riau, dari Jawa Barat, dari Banten, dan sebagainya. Alhamdulillah saya menyaksikan sendiri tadi yang sudah selesai operasi, rata-rata mendapatkan hasil yang bagus. Tak hanya operasi bibir sumbing, gebiar kesehatan Pemprov DKI ini juga akan memberikan pelayanan kesehatan lainnya, seperti operasi katarak, hitanan massal, dan juga pemeriksaan serviks. Kegiatan ini dilakukan juga sebagai bentuk peran utama Pemprov membantu menciptakan kesehatan masyarakat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Masih dalam rangkaian ulang tahun Jakarta, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2025 resmi dibuka. Berbagai macam produk dipamerkan, mulai dari produk industri maupun usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tak hanya masyarakat dari Jakarta, masyarakat dari luar Jakarta pun antusias meramaikan PRJ 2025 yang digelar dalam rangkaian HUT Jakarta ke-498. Dan berikut liputan jurnalis Sinpo TV Sri Dewi Andayani dan juru kamera Rona Mutia. Pemirsa Sinpo TV, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mampir ke Pekan Raya Jakarta untuk menghabiskan libur akhir pekan. Nah, saat ini saya sudah ada di PRJ atau Jakarta Fair 2025 yang mana memang ini sudah dibuka sejak tanggal 19 Juni hingga nanti tanggal 13 Juli 2025 yang mana ini agendanya atau acara PRJ ini akan berlangsung selama 25 hari. Nah, kalau biasanya memang pada tahun-tahun sebelumnya ini dilaksanakan selama 1 bulan atau kurang lebih 30 hari. Nah, untuk tahun ini dilaksanakan 25 hari saja dikarenakan memang sebelum dilaksanakannya acara PRJ ini sempat ada acara Indodefense yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Nah, memang pada PRJ tahun ini akan ada sekitar 2.500 perusahaan yang berpartisipasi dan juga tersedia 1.550 tenan di dalam PRJ. Nah, untuk melihat keseruan seperti apa, karena saya lihat dari tadi ini ramai sekali pengunjung yang berlalu lalang untuk menikmati konser-konser dan tenan-tenan yang ada di PRJ. Yuk langsung ikut kami saja. Jakarta Fair Kemayoran 2025 merupakan pusat pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara yang menampilkan segudang produk unggulan dari para peserta yang didominasi kalangan UMKM. Pameran multiproduk terlengkap dan terlama ini akan berlangsung selama 25 hari, mulai 19 Juni hingga 13 Juli 2025. Tujuan pertama kali ini adalah anjungan Pemprov DKI Jakarta. Selain menghadirkan berbagai gerai dari Dinas dan BUMD DKI Jakarta, adapun hal menarik yang bisa dirasakan oleh pengunjung. Nah, pemirsa Sinpo TV, nggak lengkap rasanya kalau ke PRJ nggak mampir ke anjungan Pemprov DKI Jakarta di Hall C1
J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini juga ada gerai dari Dinas dan juga BUMD DKI Jakarta. Dan tak hanya itu, tapi di anjungan Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan ada penampilan dari konser musik, ada pula Mobile Legend Competition, dan juga ada lomba stand up comedy. Dan yang tak kalah menarik tahun ini di PRJ 2025, anjungan Pemprov DKI Jakarta menyediakan sensasi tunnel imersif, yang mana pengunjung yang nantinya mengunjungi anjungan Pemprov DKI Jakarta ini bisa merasakan begitu ya, rasanya melihat Jakarta di masa depan atau Jakarta yang futuristik. Nah, untuk melihat seperti apa, yuk kita ikut ke dalam. Pemirsa Sinpo TV, tadi kan saya bilang kalau saya mau mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih imersif Jakarta Bercerita yang disediakan Pemprov DKI Jakarta di anjungan Pemprov DKI Jakarta yang ada di J-Expo atau Jakarta Fair 2025. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda ke dalam seperti apa sih keseruan yang ada di dalam dan sensasi para pengunjung melihat Jakarta, simulasi Jakarta di masa depan yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah ataupun pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini bisa dilihat memang di sini kita bisa digambarkan seperti apa suasana Jakarta di masa depan. Nah, kita bisa merasakan sensasi 5 hingga 10 menit seperti apa bayangan Jakarta di masa depan. Seperti tadi sudah ada ditampilkan Ragunan di masa depan, Kota Tua di masa depan. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda untuk bagaimana sih sensasi atau respon dari para pengunjung yang ada di sini. Oke, Bapak mohon waktunya sebentar. Dengan siapa? Diki. Bapak, gimana nih tadi setelah melihat imersif Jakarta Bercerita ini? Bagus banget, Kak. Visualnya juga. Kayak ini gambar nanti beberapa tahun ke depan kayak gini kayak ya rencananya ya. Bagus banget. Udah jadi kenyataan. Oke, berarti ada bayangan ya Jakarta di masa depan seperti apa? Harapannya akan seperti ini atau gimana? Akan seperti ini mudah-mudahan dan lancar-lancar semua pembangunannya. Oke, ini Bapak asli warga Jakarta? Asli Jakarta. Dari Jakarta Utara. Dekat dengan JIS. Iya. Nah, itu pemirsa, memang di imersif Jakarta Bercerita ini sekaligus menjadi harapan atau bayangan dari para pengunjung akan Jakarta yang lebih futuristik atau Jakarta yang lebih canggih di masa depan. Nah, saya juga akan mengajak Anda lagi untuk melihat seperti apa kesan dari para pengunjung yang mengunjungi imersif Jakarta Bercerita ini. Oke. Mungkin bisa di sini. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu, dengan siapa namanya, dari mana? Bu Wiwin. Ibu Wiwin, gimana nih setelah melihat imersif Jakarta Bercerita masuk ke Tunnel Imersif? Bagus. Sudah apa aja yang bisa didapat gitu? Hah? Apa aja yang bisa dilihat? Bagus sih ini semua gitu. Seperti melihat Jakarta di masa depan ya? Ya, mudah-mudahan lebih bagus. Ibu asli Jakarta atau seperti apa? Saya Tegal. Tegal, tinggalnya di Jakarta. Iya, udah lama. Baik, itu dia pemirsa, memang tak hanya dari Jakarta saja, namun juga di J-Expo atau di Jakarta Fair 2025 ini memang banyak sekali masyarakat-masyarakat yang tidak hanya dari Jakarta tapi dari luar Jakarta juga berkunjung ke Jakarta, Pekan Raya Jakarta untuk menikmati berbagai hal di sini. Nah, untuk melihat seperti apa ya, nanti kita berkunjung lagi atau mampir ke booth-booth selanjutnya untuk berburu promo. Setelah menilik anjungan Pemprov DKI Jakarta, tak lengkap rasanya jika ke PRJ tidak berburu promo menarik dan menikmati konser musik. Setiap tenan di PRJ selalu menghadirkan promo dan tantangan unik untuk menarik minat para pengunjung. Maka tak heran banyak warga yang tak ingin melewatkan momen gelaran PRJ setiap tahunnya. Sementara itu, konser musik PRJ sendiri selalu diadakan setiap malam oleh pihak penyelenggara dan tentunya dengan menghadirkan artis dan juga band yang berbeda setiap hari. Baik pemirsa Sinpo TV, ini kalau tadi kita sudah jalan-jalan, bahkan kita ke anjungan Pemprov DKI Jakarta dan sudah melihat di dalamnya seperti apa. Nah, ini saatnya Anda bersantai-santai dengan menonton konser yang memang
setiap malam diadakan di Pekan Raya Jakarta atau di Jakarta Fair 2025. Dan saat ini memang saya sedang menikmati konser bersama dengan pengunjung yang sedang beristirahat atau ingin menikmati waktu untuk menonton konser musik yang ada di PRJ. Dan bagi Anda yang ingin menonton konser musik di PRJ yang setiap malam dilaksanakan ini, Anda bisa merogoh kocek dari harga Rp60.000. Untuk tiket reguler sendiri ini dibanderol dari harga Rp80.000 hingga Rp120.000. Sedangkan untuk harga tiket VIP ini Anda bisa membanderol harga dengan seharga Rp120.000 hingga Rp150.000. Nah, saat ini band yang tampil di belakang saya adalah band Maxens. Karena hari ini hari Minggu gitu ya, dan untuk hari Senin sendiri ini ada band, besok adalah Armada ini, dan juga ada Big Bottom dan ada Orgy Sky. Nah, saya mau menikmati konser saya dulu, nanti kita lanjut lagi jalan-jalan di PRJ. Pemirsa Sinpo TV, kalau tadi kita udah jalan-jalan, udah ke Anjungan Pemprov DKI, udah jajan juga, terus udah nonton konser juga. Ini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak jajanan khas Betawi di PRJ 2025 yang memang setiap tahunnya ini selalu ada. Nah, buat Anda yang mau ke PRJ nih, jangan lupa untuk cobain jajanan khas Betawi satu ini, yaitu kerak telur. Nah, ini saya udah sama bapaknya, tadi saya juga udah pesan, dan ini bapaknya juga lagi bikin pesanan kita ya Pak ya? Ya Bapak, kalau boleh tahu nih, kita kenalan ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya Pak ya? Oke Bapak, namanya siapa dan udah jualan kerak telur berapa lama nih Pak? Kalau saya, nama saya Hamdi. Saya jualan dari turun-menurun sih Kak. Dari orang tua turun ke saya. Udah turun-menurun tuh berarti udah berapa tahun tuh? Udah berapa puluh tahun atau berapa belas tahun? Ya ada dah Bang, sih 8 tahun lah kalau saya. Bapak ini emang setiap tahunnya ini selalu jualan di PRJ atau gimana tuh? Setiap tahun saya dagang di PRJ sih. Iya. Oke, kalau setiap tahun dagang di PRJ, menurut Bapak nih event PRJ ini buat pedagang kerak telur gimana sih Pak? Ya untuk dagang kerak telur ya lebih bagus lagi lah. Iya. Kalau omsetnya sendiri ini lumayan nggak sih Pak? Kalau di PRJ ini kan 1 bulan ya berlangsung. Ya udah lumayan lah omsetnya. Soalnya kan emang makanan jarang gitu orang cari dia. Berarti banyak yang nyari juga ya Pak. Nah, Bapak tahu nggak sih Pak sejarah kerak telur gitu kalau kita ngobrol-ngobrol nih? Wah, kalau sejarah kerak telur sih emang dari orang tua ya Kak ya. Nah, terus emang dari turun-menurun. Ini kalau boleh dijelaskan, ini bahan-bahannya apa aja sih Pak yang ada di kerak telur ini? Ini ada, pertama ada beras ketan, terus ada udang ebi, sama lada, sama garam, sama kelapa sangrai. Telurnya telur apa nih Pak? Ini telurnya telur bebek. Iya. Bisa telur bebek, bisa telur ayam. Harganya dibanderol berapa sih Pak? Kalau telur bebek berapa, telur ayam berapa? Kalau telur ayam harganya 30, telur bebeknya 35. Ada kesulitan nggak sih selama jualan kerak telur, apalagi di PRJ kayak gini, saingannya kayaknya banyak juga gitu? Ya enggak sih, emang namanya orang dagang ya rezeki-rezekian sih. Enggak. Iya. Ya, oke, siap. Ini sembari saya nunggu bapaknya menyelesaikan kerak telur saya, ini saya mau jelasin kalau memang kerak telur ini sudah dari tahun 1920-an begitu, bahkan dari zaman penjajahan, dan memang ini adalah salah satu makanan yang dulu disajikan untuk pemimpin-pemimpin atau para penjajah seperti itu, dan termasuk makanan mewah karena ini dulu disebutnya adalah omelet Betawi karena memang bentuknya seperti omelet, dan juga salah satu bahan bakunya ini terbuat berasal dari telur ayam ataupun telur bebek, dan ini juga ada filosofinya. Bapak tahu nggak kalau kerak telur ini tuh ada filosofinya gitu? Ada, dia dimakannya lebih legit dan dingin-dingin pas buat makan kerak telur. Selain lebih legit dan lebih pas, ini kan kerak telur juga kondimennya banyak ya Pak, bahan-bahannya banyak. Nah itu tuh ada filosofinya, jadi tuh banyaknya kondimen yang dicampur itu menandakan bahwa kepemimpinan gitu. Jadi pemimpin yang bisa menyatukan seluruh perbedaan, seperti Bhinneka Tunggal Ika gitu Pak. Oke, pesanan kita gimana tuh Pak? Udah jadi atau belum nih? Udah siap Kak. Oke.
Pemirsa, ini pesanan saya sudah jadi dan saya mau menikmati ini dulu ya. Setelah tadi saya udah lelah, saya udah jalan-jalan, terus juga udah nonton konser. Ini saatnya saya mau menghabiskan kerak telur saya. Nah, bagi pemirsa yang akan mengunjungi Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2025, buruan kesini karena hanya 25 hari saja sejak tanggal 19 Juni kemarin hingga nanti 13 Juli 2025. Tiketnya sendiri ini dibanderol untuk hari Senin ini dari mulai 40.000, ini tiket tanpa konser, dan untuk tiket dengan konser ini dibanderol dengan harga Rp60.000, dan untuk dari Selasa sampai Jumat ini dibanderol dengan harga Rp60.000 hingga Rp80.000 saja. Sekian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Mutia melaporkan untuk Sinpo TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. SMPN 2 Bojong memiliki showroom khusus untuk produk-produk di Balai Atikan. Ruangan ini bukan hanya untuk memajang produk, melainkan juga untuk pembelajaran berwirausaha, serta upaya pelestarian lingkungan bagi peserta didik. Produk-produk ini dipamerkan serta dijual di sebuah showroom di Balai Atikan yang dimiliki oleh SMPN 2 Bojong. SMPN 2 Bojong memiliki showroom khusus untuk produk-produk program Tatane. Ada banyak produk yang dipamerkan dan juga dijual di showroom ini. Mulai dari pupuk organik dan nutrisi alami, produk green cycle, kerajinan tangan, hingga makanan dan minuman sehat. Ruangan ini bukan hanya untuk memajang produk, melainkan juga menjadi ruang berproses, bertukar pikiran, pembelajaran berwirausaha, serta upaya pelestarian lingkungan bagi peserta didik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mengkoleksi tanaman hias berbanderol selangit mungkin sudah biasa. Namun apa jadinya bila kolektor tanaman hias bukan hanya mengkoleksi tanaman langka, tapi juga beralih menjadi petani yang berhasil menciptakan sejumlah tanaman hias spesies terbaru. Salah satunya yang sedang booming di kalangan kolektor tanaman hias adalah tanaman hias sirga, singkatan dari Anthurium sirih dan kuping gajah atau yang memiliki nama latin Anthurium crystallinum. Mengoleksi dan merawat tanaman hias merupakan hobi yang telah ditekuni Immanuel Frans Supriyanto sejak puluhan tahun lalu. Immanuel Frans awalnya mengoleksi tanaman hias agar sirkulasi udara di rumahnya lebih sehat. Tidak tanggung-tanggung, harga tanaman hias yang dikoleksinya mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah di pasaran. Namun sejak 2 tahun terakhir, pria parubaya ini bukan saja mengoleksi puluhan tanaman hias dengan bentuk unik dan langka, tapi juga beralih profesi menjadi petani dengan bereksperimen membudidayakan tanaman hias jenis baru melalui persilangan sejumlah jenis tanaman di greenhouse miliknya di kawasan Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Proses persilangan yang dipelajari secara otodidak dilakukan dengan menyatukan serbuk sari dan lendir tanaman. Hanya saja tingkat keberhasilannya yang rendah membuat tidak semua persilangan bisa berhasil. Dari satu tangkai yang disilangkan akan menghasilkan 10 tanaman baru, hanya saja dari 10 tanaman tersebut tidak semuanya bisa berkembang. Dari persilangan itulah berhasil didapatkan sejumlah jenis tanaman hias baru yang salah satunya dinamakan sirga, singkatan dari Anthurium sirih dan kuping gajah, atau yang memiliki nama latin Anthurium crystallinum. Tanaman hias sirga memiliki bentuk unik, yaitu tampilan daun batang dan pohonnya yang jauh lebih besar dan berkarakter yang kuat. Ukuran daun sirga yang berwarna hijau tua bahkan bisa mencapai panjang 75 cm dengan lebar sekitar 40 cm. Dari ratusan tanaman sirga yang telah dibudidayakan, puluhan tanaman bahkan telah laku terjual ke berbagai kolektor tanaman hias di Bali maupun berbagai kota di Pulau Jawa. Untuk satu tanaman sirga berukuran mini dijual dari kisaran harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sementara yang berukuran sedang hingga dewasa dibanderol dengan harga kisaran 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Jenisnya ya, untuk jenisnya kira-kira ada 10-an lah, 10 jenis. Apa aja itu diantaranya? Yang silangkan kuping gajah dengan Anthurium sirih, kemudian persilangan Anthurium sirih dengan kuping gajah ini namanya sirga, sirga disilangkan lagi dengan hokeri. Kemudian silangan antara dorayaki dengan hokeri, silangan antara Garuda dengan gelombang cinta variegata, jadi macam-macam. Boomingnya tanaman hias jenis sirga lantaran perawatannya yang mudah serta daunnya yang cepat besar. Saat ini Immanuel Frans Supriyanto masih terus bereksperimen dengan mencoba menyilangkan tanaman sirga dengan Anthurium hokeri, sehingga kembali menghasilkan tanaman hias jenis baru.
Selain itu juga dicoba persilangan jenis tanaman lainnya seperti Anthurium polydactylum disilangkan dengan Anthurium hockeri serta menyilangkan Philodendron dengan tanaman lain. Meski telah berhasil menciptakan tanaman hias spesies baru seperti sirga, Immanuel Frans Supriyanto mengaku belum berniat mengajukan hak paten dari temuannya. Karakter daunnya sangat bagus, sebentuk opal yang mengikuti silangan Anthurium sirih sama kuping gajah magnificum. Ini apa sih keistimewaannya nih Pak? Keistimewaannya ini karena tanaman langka sekali. Ini hasil dari silangan. Artinya masih jarang ditemui gitu Pak ya? Masih jarang. Sudah banyak Bapak ini Pak mengoleksi seperti ini Pak? Ini untuk silangan baru satu ini aja. Artinya nih di tempat lain belum bisa ditemui Pak ya? Belum ditemui di tempat lain. Keberadaan tanaman hias selain mempercantik halaman juga bisa memberikan ketenangan, kesejukan, dan kesegaran seisi rumah. Selain itu, keberadaan tanaman hias juga dapat mendamaikan hati dan pikiran serta menurunkan mood swing para kolektornya. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Proses evakuasi pendaki asal Brazil terus dilakukan. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Kepala Badan Narkotika Nasional mengungkap modus operandi penyelundupan narkotika yang dilakukan kurir perempuan jaringan sindikat narkoba lintas wilayah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun menyoroti keprihatinan krusial terhadap permasalahan peran ibu rumah tangga dengan anak yang terjerumus kasus narkoba. Keterlibatan faktor internal dan eksternal memberikan tekanan mental menjadi salah satu faktor penyebab keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana narkotika menunjukkan hilangnya moral bangsa. Data menunjukkan 285 tersangka tindak pidana narkotika berhasil diamankan 29 diantaranya perempuan. Modus dilakukan dengan menyembunyikan narkoba di area tubuh. Banyak perempuan terjebak karena lemahnya support sistem keluarga dan lingkungan. Langkah pemerintah dan lembaga lain menyampaikan komitmen utama untuk memberantas narkotika yang melibatkan perempuan dan anak, melakukan kampanye pencegahan, memberikan penanganan perspektif gender, hak anak, mendampingi psikologis, penguatan kualitas keluarga. Kementerian PPPA Arifatul mengajak seluruh masyarakat menguatkan benteng pertahanan bangsa, mencegah keterlibatan perempuan dan anak terhadap narkotika. Kemudian ada faktor ekonomi dengan kebutuhan yang mendesak dan pemikiran yang instan. Mereka langsung ambil keputusan untuk bisa mendapatkan penghasilan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga adalah faktor lingkungan dan juga keluarga. Ada faktor ketidakharmonisan, kurang perhatian, serta lingkungan pergaulan, salah memilih teman dan sebagainya. Komitmen kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah koordinasi secara intensif dengan BNN dan kementerian lembaga terkait untuk memperkuat upaya pemberantasan narkotika, terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Yang kedua, melakukan kampanye pencegahan secara masif
kepada masyarakat, khususnya keluarga dan komunitas perempuan, agar tidak mudah terjebak dalam jerat sindikat narkoba. 3. Dalam kasus perempuan dan anak yang terlibat tindak pidana narkotika, penanganan harus dilakukan secara adil dan berperspektif gender dan hak anak melalui pendampingan psikologis hukum, penyidik perempuan dan penyidik yang memiliki perspektif gender dan hak anak, jaminan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam proses hukum, dan yang keempat adalah bersama dengan kementerian terkait memperkuat upaya membangun kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang harus menjadi tempat paling aman bagi anak serta menjadi ruang tumbuh karakter, moralitas, dan integritas generasi muda. Dari Jakarta, Mutiara Matiasina, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan evakuasi terhadap seorang wisatawan asal Brazil yang dilaporkan jatuh ke area danau Segara Anak di sekitar titik Cemara Manunggal. Kantor SAR Mataram telah mengerahkan puluhan personil setelah menerima laporan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan evakuasi terhadap seorang wisatawan asal Brasil, JDSP, yang dilaporkan jatuh ke area danau Segara Anak di sekitar titik Cemara Nunggal dengan kedalaman ratusan meter saat mendaki menuju puncak Gunung Rinjani. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu pagi 21 Juni 2025. Setelah menerima informasi kejadian, kantor SAR Mataram telah mengerahkan puluhan personil setelah menerima laporan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Koordinator lapangan tim rescue kantor SAR Mataram, Ikalik Agus Aryawan, menyatakan perlengkapan yang dibawa personil meliputi peralatan mountaineering untuk medan terjal, alat evakuasi, drone untuk pemantauan udara, perangkat komunikasi, serta alat medis, dan juga kendaraan operasional dan pendukung lainnya. Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, TNI, Polri, BPBD, Lombok Timur, Unit SAR Lombok Timur, Damkar, Relawan Rinjani, Porter, serta unsur terkait lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nekat menjamret telepon genggam milik seorang polisi wanita di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, pasangan sejoli yang tengah dimabuk asmara diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Kedua tersangka diringkus di dua tempat berbeda, yakni di kawasan Tanah Abang dan kawasan Senen, Jakarta Pusat. Namamu siapa? Petugas unit Kamnet Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memburu pasangan sejoli pelaku penjamretan kambuhan. Sepeda motor pelaku yang terparkir di halaman belakang area pertokoan di kawasan Tanah Abang menjadi petunjuk petugas. Benar saja, di sudut teras pertokoan, petugas mendapati pelaku tengah tertidur lelap. Meski panik dan sempat meronta, namun pelaku tak mampu berkutik saat dibekuk paksa. Dari dalam tas pelaku didapati 2 buah ponsel yang diduga hasil kejahatan. Selain pelaku berinisial FR, petugas juga berhasil mengamankan kekasihnya berinisial DFN di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan sejoli yang selama ini menjadi buruan petugas kepolisian karena nekat menjamret ponsel milik NH 21 tahun yang juga berprofesi sebagai polisi wanita. Korban yang bertugas di Polda Metro Jaya itu menjadi korban penjamretan di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang 2 pekan lalu. Korban sedang memainkan handphone di tempat umum, di mana pelaku inisial FR dan DF naik sepeda motor berboncengan, kemudian merampas handphone korban, lalu kedua pelaku melarikan diri. Sehubungan dengan kejadian tersebut, tim Buser Presisi Polres Metro Jakarta Pusat melakukan serangkaian penyelidikan yang mana diketahui identitas pelaku adalah FR dan DF, yang mana sudah diketahui pelaku diamankan di daerah Bongkahan, Tanah Abang, dan pelaku DF itu diamankan di Pulau Senen, Jakarta Pusat. Kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan jambret handphone milik korban. Hasil keterangan pelaku telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus jambret di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat.
Tersangka DFN mengaku nekat mengikuti jejak sang pacar menjabret lantaran tidak ingin terpisah, walau sesaat. Biasanya ponsel hasil perampasan dijual kedua pelaku kepada seorang penada dan uangnya digunakan untuk menginap di hotel dan makan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pasangan kekasih yang tengah dimabuk asmara ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Dion Malau, Simpo TV melaporkan. Berikutnya ada 2 korban yang ditemukan dalam operasi pencarian dan pertolongan akibat bencana tanah longsor di wilayah Desa Tirtanagaya pada 23 Juni 2025. Korban bernama Ijal 28 tahun dan Sahrat 43 tahun warga desa Anutapura ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Proses evakuasi 2 korban yang ditemukan dalam operasi pencarian dan pertolongan berlangsung dengan penuh kehati-hatian. 2 korban meninggal akibat bencana tanah longsor di wilayah Desa Tirtanagaya pada Senin 23 Juni 2025. Korban bernama Ijal 28 tahun dan Sahrat 43 tahun, warga Desa Anutapura. Jenazah korban baru tiba di Desa Anutapura sekitar pukul 19.30 WITA. Kemudian dievakuasi ke puskesmas terdekat menggunakan ambulans untuk penanganan lebih lanjut. Operasi SAR dilanjutkan pada Selasa 24 Juni 2025 untuk melakukan pencarian terhadap 5 korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu melalui Kepala Subseksi Operasi dan Siaga SAR Rusmadi menyampaikan komitmen penuh untuk terus melanjutkan upaya pencarian hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan sebanyak 13 orang tersangka dalam kasus pembakaran dan perusakan saat konflik lahan di PT SSL Siak Riau. Dari total 13 orang itu, ada kepala desa dan kepala dusun. Selain 13 nama, penyidik Direktorat Polda Riau masih terus mendalami pelaku lain. Konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan kembali menimbulkan kerusuhan. Kali ini amukan massa menghanguskan fasilitas milik PT Seraya Sumber Lestari di Siak Riau pada Rabu 11 Juni 2025. Sejumlah bangunan dan kendaraan ludes terbakar, serta aksi penjarahan turut terjadi di lokasi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau telah menetapkan 13 orang tersangka atas insiden yang juga menimbulkan kerugian besar tersebut. Para tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam aksi mulai dari provokasi, pembakaran, hingga pengambilan barang. Peristiwa bermula dari konflik lahan yang diklaim warga sebagai milik mereka karena telah digarap untuk kebun sawit. Namun lahan tersebut secara hukum masuk dalam kawasan hutan negara yang dikelola PT SSL berdasarkan izin UIPHK HT dari Kementerian Kehutanan. Situasi sempat kondusif ketika masyarakat menyampaikan aspirasi beberapa hari sebelum kejadian. Namun ketegangan memuncak pada Rabu pagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat saat massa mulai melakukan aksi kekerasan. Dari 13 tersangka, salah satunya masih berusia 15 tahun. Proses hukum terhadap anak tersebut sedang ditempuh melalui mekanisme diversi. Polda Riau juga menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas dan terbuka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Jawa Barat, Kepolisian Sektor Megamendung, Kabupaten Bogor menggerebek sebuah pesta sesama jenis di sebuah villa di kawasan wisata Puncak, Kecamatan Megamendung, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat pada Minggu 22 Juni. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sebanyak 75 orang pria yang diduga mengikuti kegiatan tersebut. Polisi mengungkap modus operandi pesta gay bertajuk pentas atau kontes The Big Start di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Penyelenggara menyebarkan undangan dengan kedok family gathering. Para peserta yang mendaftar dipungut biaya sebesar 200.000 per orang. Polisi masih mendalami apakah puluhan orang yang juga terlibat merupakan komunitas atau bukan. Sementara ini mereka mengaku datang ke acara tersebut melalui undangan via media sosial. Sebelumnya sebanyak 75 orang diamankan, terdiri atas 74 laki-laki dan 1 perempuan. Penggerebekan dilakukan pada Minggu 22 Juni kemarin. Polisi mengatakan puluhan orang tersebut digerebek di salah satu villa kawasan Megamendung. Para pria yang juga diamankan itu mayoritas berasal dari Jakarta dan Bekasi. Kini ke-75 pria tersebut telah diserahkan ke Polres Bogor untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Salah satu kedai kopi di Karanganyar, Jawa Tengah memberikan pengalaman unik bagi para pengunjungnya. Ya, mereka mengajak para pengunjung untuk hiking sampai ke kebun kopi. Penasaran bagaimana keseruannya? Mari kita simak liputannya. Bertempat di kaki Gunung Lawu, tempat ngopi ini tentu memiliki pemandangan yang aduhai. Tempatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar.
Tempat ini mulai hits menjadi jujukan para penikmat kopi. Selain menyajikan kopi, pemilik Lawu Coffee juga mengajak para pengunjungnya untuk memiliki pengalaman memetik kopi yang ditanam di ladang setempat. Dari lokasi Lawu Coffee mereka hiking sekitar 1 jam hingga tiba di kebun kopi. Selain wisata, mereka juga mendapat edukasi soal tanam kopi dari petani sekitar. Biji kopi di Kopi Lawu memang sebagian besar merupakan pasok dari para petani tersebut. Usai memanen bersama, para pengunjung pun menyeduh kopi dan merasakan kenikmatannya sembari memandangi indahnya pemandangan kaki Gunung Lawu. Alhamdulillah udah sampai di kebun kopi setelah perjalanan 2 jam trekking sama anak-anak ya. Excited banget mereka ini ya, mulai metik pertama kali kopi biar mereka tahu dari nanemnya, dari metiknya sampai nanti di roasting, dibikin kopi. Pemilik tempat Lawu Coffee sengaja memberikan wisata edukasi tentang kopi khas Lawu kepada 50 orang peserta ini. Harapannya, kopi lokal tersebut tidak kalah tenar dengan kopi-kopi yang sudah beredar. Jadi harapan saya itu teman-teman desa kita nggak perlu lagi jauh-jauh merantau, nggak perlu lagi mobat-mabit ke sana kemari, jadi cukup di rumah. Banyak pekerjaan yang harus banyak opsi di rumah untuk melanjutkan cita-cita mereka seputar kopi. Jadi ada yang jadi prosesor, ada yang jadi kopi, ada yang mungkin cuma jualan kopinya dan lain sebagainya ke depannya itu. Di Jatiyoso, mayoritas petani menanam kopi jenis Arabica di ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut. Untuk mendapatkan pengalaman ini, peserta hanya dikenai biaya Rp50.000 saja. Dengan banyaknya value yang didapat, tentu harga tersebut melampaui murahnya terutama bagi para penggemar kopi. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Polresta Barelang, Kepulauan Riau pada Senin 23 Juni 2025 menetapkan R, warga perumahan Bukit Golf Residence, Kota Batam, sebagai tersangka. Hal ini terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap Intan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tersebut. Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Debi Tri Andrestian mengatakan selain R, pihaknya juga menetapkan M, rekan kerja Intan, sebagai tersangka kedua. Adapun kronologi penganiayaan itu terjadi ketika korban Intan lupa menutup kandang anjing peliharaan pelaku, sehingga kedua anjing peliharaannya itu berkelahi dan salah satunya terluka. Atas kejadian itu tersangka R geram dan melakukan pemukulan terhadap Intan. Dari hasil penyidikan, R tidak sekali dua kali memukul Intan, tetapi sejak dia bekerja mulai Juni 2024 pemukulan itu terjadi. Adapun tersangka M mengaku diperintahkan majikannya untuk memukul Intan. Tidak hanya itu, majikan R memperlakukan Intan secara tidak manusiawi. Gaji 1 tahun belum dibayarkan, sebulan korban digaji hanya 1,8 juta rupiah. Adanya pemotongan gaji setiap korban melakukan kesalahan. Korban juga pernah disuruh makan kotoran hewan. Setelah ditetapkan tersangka, penyidik langsung menahan kedua tersangka. Penyidik menyita sejumlah barang bukti seperti barang bukti 1 buah raket nyamuk listrik, 1 buah ember plastik warna orange, 1 buah serokan sampah warna biru. Menurut Debi, kondisi korban Intan yang saat ini dirawat di RS Elizabeth Kota Batam mengalami luka berat, yakni luka lebam akibat penganiayaan yang dialaminya seperti di kepala, lengan kaki, dan badannya. Rekan-rekan sekalian, bahwa dari histori pekerjaan bahwa korban ini sudah bekerja dari bulan Juni 2024 ya, sampai dengan saat ini ya. Jadi rangkaian pemukulan itu terjadi sepanjang kurun waktu dia bekerja. Dari keterangan yang kami lakukan pemeriksaan bahwa memang ada, dari keterangan korban pun ada demikian bahwa korban pernah diminta untuk makan kotoran binatang. Setiap ada kesalahan, ya, jadi korban ini setiap ada kesalahan, telat bangun, telat salah iris daging dan lain sebagainya, itu ada denda potongan berapa, gaji dan lain-lain, dan itu tercatat di buku. Ada dan buku sudah kita lakukan penyitaan, dosanya ada.
Atas perbuatan tersangka dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1E dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang mahasiswa yang akan diwisuda digerebek oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lantaran menjual ganja di kosan pelaku, daerah Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku menjual ganja di lingkungan kampus untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah. Inilah detik-detik saat petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang melakukan penggerebekan terhadap seorang pelaku penjual ganja kering di kosan pelaku kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah paket ganja kering siap edar dari tangan pelaku. Dari keterangan kepolisian, pelaku merupakan seorang mahasiswa yang akan diwisuda. Pelaku berinisial RP menjual ganja di lingkungan kampus di Kota Bandung. Dari hasil penjualannya digunakan untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah. Yang mana saudara MRP diamankan di daerah Melong atau Kota Cimahi terhadap kepemilikannya 685 gram ganja yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut baik terhadap keterangan tersangka maupun persesuaian dari keterangan saksi-saksi sekitar bahwa hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk biaya kuliah yang mana saat ini tersangka tinggal menunggu wisuda di salah satu universitas di Kota Bandung yang saat ini juga masih dilakukan pengembangan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi terhadap peredaran di universitas tersebut. Berdasarkan pengakuan dan berdasarkan keterangan 1 bulan ini dia diamankan dari sekarang itu melakukan pengedaran. Tapi tentunya masih kita dalami karena baik dari keterangan tersangka dan yang lainnya juga jelas penjualan ini digunakan untuk kebutuhan baik jajannya di kuliah ataupun untuk kebutuhan kuliah itu sendiri. Total ada 680 gram ganja kering siap edar yang diamankan petugas dari tangan pelaku. Kini pria berusia 23 tahun ini harus mendekam di sel jeruji Polres Cimahi dan menghapus impian untuk diwisuda di kampus ternama di Kota Bandung. Dari Kota Cimahi, melaporkan. Selanjutnya ada 2 pencari kerja asal Bandung yang diduga menjadi korban penipuan bermodus lowongan kerja yang mencatut nama salah satu perusahaan besar di kawasan industri Karawang. Uang puluhan juta rupiah telah dikeluarkan namun janji pekerjaan tak kunjung terrealisasi. Salah satu orang tua korban, Neni, mengungkapkan bahwa dirinya telah mengeluarkan uang sebesar 20,9 juta rupiah untuk anak dan keponakannya. Namun, pekerjaan yang dijanjikan tak juga terwujud. Uang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Fatur Rahman yang mengaku sebagai penyalur kerja di kawasan Karawang. Dugaan penipuan bermula ketika Neni mendapat informasi lowongan kerja dari keponakannya. Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa penyalur meminta biaya administrasi sebesar 8 juta rupiah per orang. Neni menyanggupi permintaan tersebut demi pekerjaan untuk anak dan keponakannya. Ia kemudian menemui sang penyalur di Karawang pada Senin 9 Juni malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Malam itu penyalur mengatakan bahwa mereka akan mulai bekerja keesokan harinya. Namun saat penandatanganan kontrak, Neni mulai merasa curiga. Menunggu hampir 2 minggu hingga saat ini, kedua korban penipuan tidak diberi kepastian dan uang yang dikeluarkan untuk bekerja hilang begitu saja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua orang warga desa Pelalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur selamat setelah sempat tertimpa material longsor di Jalan Lingkar Telaga Ngebel pada Sabtu 21 Juni 2025. Kini, kedua korban berhasil selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Peristiwa longsor batuan tebing tersebut terjadi akibat pelumpukan batu alam yang tidak ditopang vegetasi pohon berakar kuat. Akibatnya, bongkahan batu berdiameter sekitar 1,5 meter meluncur bebas dan menutup akses jalan. Kedua korban sempat mengalami luka dan telah mendapat perawatan di rumah sakit setempat.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo bersama relawan RAPI dan warga sekitar telah melakukan peninjauan dan kaji cepat di lokasi kejadian. Hingga Senin 23 Juni 2025, alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi material longsor. Namun, akses jalan lingkar Telaga Ngebel di lingkungan Kemambang, Desa Gondowido masih belum bisa dilalui kendaraan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghimbau masyarakat yang tinggal di kawasan tebing untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim selama musim kemarau basah, serta menyarankan agar pengendara menghindari jalur rawan longsor saat hujan deras untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.